IMABKIN atau Ikatan Mahasiswa Bimbingan Konseling Indonesia adalah suatu organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling satu-satunya di Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi di Dikti. Organisasi ini resmi terbentuk melalui Kongres pertama IMABKIN pada 9 Desember 2007 di Jakarta. IMABKIN berfungsi sebagai wadah aspirasi dan aktualisasi perjuangan mahasiswa bimbingan dan konseling. Dan juga IMABKIN berfungsi sebagai forum silaturahmi mahasiswa bimbingan dan konseling seluruh Indonesia. Ada juga tujuan dari IMABKIN, yaitu yang pertama, mewujudkan komunikasi dan koordinasi antar mahasiswa bimbingan dan konseling se-Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan eksistensi Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagai lembaga yang aspiratif, dinamis, dan proaktif. Yang ketiga, meningkatkan peranan mahasiswa bimbingan dan konseling dalam upaya mensukseskan dan mengembangkan kreativitas profesi bimbingan dan konseling, serta mengambil peranan dalam upaya mengawal kebijakan pemerintah dan organisasi profesi bimbingan dan konseling. Untuk bergabung ke dalam IMABKIN, mahasiswa harus mampu menghadapi tantangan. Yang pertama, pengabdian, dan yang kedua, harapan. Di dalam harapan ini, ada passion, habit, dan juga akses. Faktor yang menyebabkan IMABKIN kehilangan anggotanya itu sama seperti organisasi-organisasi lainnya, seperti telah menyelesaikan studinya atau meninggal dunia. Public speaking merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan di hadapan banyak orang untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan. Tujuan utama public speaking yaitu untuk memberikan informasi dan mempengaruhi audiens. Yang pertama, pembicara atau pelaku public speaking. Kedua, pendengar atau audiens. Yang ketiga, pesan atau informasi. Yang keempat, channel atau saluran komunikasi. Yang kelima, stimulus. Keenam, konteks. Yang ketujuh, dampak. Kedelapan, feedback. Yang kesembilan, gangguan. Yang kesepuluh, komunikasi antar anggota. Jenis-jenis informasi pada public speaking. Yang pertama, informatif atau pemberian informasi kepada audiens. Yang kedua, persuasif, yaitu berusaha untuk membujuk atau merubah opini audiens. Yang ketiga, aksi, yaitu berusaha untuk meyakinkan audiens untuk melakukan suatu tindakan. Yang keempat, menghibur. Biasanya ditemui pada acara non-formal untuk mencairkan suasana. Faktor yang mempengaruhi public speaking. Yang pertama ada suara, kedua ekspresi wajah, ketiga gaya berbicara, dan yang keempat pembendaharaan kata. Metode yang digunakan dalam public speaking. Yang pertama metode naskah, yang kedua metode hafalan, yang ketiga metode spontanitas. Kesalahan yang sering dilakukan oleh public speaker. Yang pertama ada gagap atau mengulang kata. Yang kedua berbicara dengan cepat. Yang ketiga berbicara terlalu pelan. Yang keempat suara serak. Yang kelima suara melemah pada akhir sesi. Yang keenam memberikan pernyataan sebagai pertanyaan. Yang ketujuh berbicara dengan suara monoton. Tips percaya diri dalam public speaking. Yang pertama, berbicaralah untuk memberi.
Lalu pahami poin-poin yang akan disampaikan, gunakan bahasa tubuh, berinteraksi dengan audiens, kenali audiensnya, seni dalam berbicara, hindari kata pengisi atau filler word, lalu banyak-banyaklah berarti. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat instrumen perencanaan strategi untuk membaca kemampuan dengan menggunakan kerangka kerja, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Atau alat untuk mengukur dan membaca kemampuan diri kita dengan membaca kekuatan, kelemahan, peluang, dan meminimalisir ancaman. Kekuatan. Yang pertama, sumber daya manusia. Contohnya, banyaknya jumlah pengurus yang menjadi anggota di organisasi tersebut akan mempermudah tugas organisasi tersebut. Yang kedua, kapasitas tupoksi. Jadi, di mana di organisasi tersebut fungsi dan tugasnya itu jelas. Keunggulan, di mana setiap anggotanya mempunyai keunggulan dan pengalaman yang menarik dalam organisasi tersebut. Yang keempat, loyalitas. Jadi anggotanya memberikan pengabdian yang sangat besar di dalam organisasi tersebut. Kelemahan. Yang pertama, buruknya birokrasi. Maksudnya, di mana susunan kepengurusan dalam organisasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, rangkap jabatan. Dalam rangkap jabatan, tugas yang dikerjakannya tidak akan maksimal. Yang ketiga, keterbatasan. Dalam organisasi tersebut tidak mempunyai keterbatasan fasilitas. Yang keempat, tidak tertib, jadi anggotanya tidak disiplin. Peluang. Yang pertama, situasi mendukung. Maksudnya, banyak peminat terhadap organisasi tersebut. Yang kedua, terbuka atau terpercaya. Maksudnya organisasinya itu legal atau tidak. Yang ketiga, jaminan akademik. Ancaman. Yang pertama, bukan prioritas. Maksudnya, organisasi tersebut memang bukan prioritasnya kita. Yang kedua, keadaan tempat. Contohnya, saat kita membuat acara dan membutuhkan gedung, tapi tidak diizinkan untuk menggunakan gedung tersebut. Yang ketiga, tidak terpercaya. Jadi pintar-pintar melihat organisasi mana yang memberikan peluang, bukannya ancaman. Yang keempat, tidak mendukung. Tidak mendukung maksudnya adanya bersaing di organisasi yang sama. Langkah sederhana. Yang pertama, di mana ada kekuatan pasti ada kelemahan. Yang kedua, di mana ada kekuatan pasti ada peluang, dan di mana ada peluang pasti ada kelemahan. Yang ketiga, di mana ada kekuatan pasti ada ancaman, dan di mana ada ancaman pasti ada kelemahan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Secara sederhananya, fungsi esensial pendidikan yaitu pertama, membentuk metode berpikir,
Yang kedua, menjadi transmisi nilai. Yang ketiga, mengembangkan jejaring sosial. Kenapa harus mahasiswa? Karena mahasiswa sebagai agent of change, agent of control, iron stock, dan spesial dalam struktur sosial. Manajemen aksi. Manajemen aksi adalah sebuah sistem pengaturan, demonstrasi, atau aksi massa untuk mengatur aksi agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana dan target, sehingga masalah yang muncul dan berkembang diharapkan lahir sebuah perubahan sosial. Esensi aksi. Yang pertama, sebagai bentuk komunikasi, saat jalur komunikasi yang ada dalam pemerintah tidak dapat terjalin. Yang kedua, sebagai bentuk teguran dan peringatan saat pemerintah sudah melenceng atau tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Yang ketiga, sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan bentuk advokasi mahasiswa terhadap kepentingan masyarakat. Praaksi. Dalam praaksi, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan, yaitu konsolidasi, kajian dan audiensi, melakukan teknis lapangan, mengajukan pemberitahuan aksi, menetapkan isu dan tuntutan, membuat perangkat aksi, membuat agenda aksi, menentukan masa aksi, menentukan titik kumpul, dan mempersiapkan peralatan aksi. Menjalankan agenda aksi. Pada saat aksi dilakukan, segala tindakan masa aksi disetting sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan pada saat teknis lapangan, serta semua perangkat aksi bekerja sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan sebelumnya. Pasca aksi. Pada saat aksi selesai, bukan berarti semua selesai begitu saja. Ada beberapa hal yang harus dilakukan pasca aksi untuk memastikan bahwa tujuan dari aksi ini dapat tercapai. Yang pertama, absensi. Yang kedua, evaluasi. Yang ketiga, rekomendasi. Yang keempat, menjaga eskalasi aksi tetap naik. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Peter Anderson, kepemimpinan bukanlah sebuah posisi, tapi siapa dan bagaimana kita. Menurut Thomas Kamoro, pemimpin yang tidak kompeten terjadi karena 3 faktor, yaitu yang pertama, bias kepedean dan kompetensi. Yang kedua, kecintaan manusia terhadap orang yang berkarisma. Yang ketiga, ketidakmampuan manusia menahan godaan narsistik. Ada 3 problem untuk menjadi sebuah leader. Yang pertama, timeline atau time limit, yaitu dihadapkan dengan suatu masalah tetapi dibatasi oleh waktu. Yang kedua, people, itu menghadapkan kita pada problem-problem yang kompleks. Yang ketiga, power. Jangan sampai power yang dia punya dipakai untuk narsistik. Self-leadership maksudnya bagaimana kita bertindak dan mengenali diri kita. Yang pertama ada self-awareness. Melihat, bayangkan, ukur. Maksudnya kita harus melihat dan membayangkan leader yang baik itu kayak gimana. Lalu ukur ke dalam diri kita. Yang kedua, self-reflection. Maksudnya gambaran kita saat ini tuh gimana dan gambaran ideal masa depan itu kayak gimana. Yang ketiga, self-regulation. Kita itu harus punya prinsip dan jangan memandang orang dari satu sudut pandang saja. Leadership and trust. Yang pertama, saling percaya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, good leadership mengkondisikan lingkungan
menciptakan kenyamanan. Maksudnya, good leader akan mengorbankan kenyamanan pribadinya untuk kenyamanan para anggotanya. Yang keempat, keadaan kompetitif dalam organisasi dapat menghancurkan organisasi. Jadi seorang good leader akan memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk mencoba dan gagal. Yang kelima, good leadership seperti orang tua. Maksudnya, berusaha memberikan pendidikan yang baik kepada para anggotanya. Persidangan didefinisikan sebagai pertemuan formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu upaya menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan. Sidang komisi. Sidang ini hanya diikuti oleh anggota komisi saja dan dipimpin oleh ketua komisi serta dibantu sekretaris. Sidang pleno. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta sidang tanpa terkecuali. Sidang pleno dipimpin oleh presidium sidang. Sidang paripurna. Sidang paripurna diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau. Sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang. Pimpinan sidang. Pimpinan sidang adalah orang yang bertindak memimpin persidangan. Ia wajib mengatur jalannya persidangan. Jumlah minimal 3 orang dan maksimal berapapun asalkan ganjil dan sesuai kesepakatan peserta sidang. Peserta sidang. Peserta sidang adalah orang yang memiliki kepentingan untuk bersidang, berkewajiban untuk mengikuti dan menjaga kelancaran jalannya persidangan. Peserta sidang berhak mengajukan pertanyaan, pernyataan, penolakan, dan meminta penjelasan, klarifikasi mengenai suatu hal. Peninjau. Peninjau adalah orang yang hadir dalam persidangan kecuali peserta dan pimpinan sidang. Palu sidang. Palu sidang adalah palu yang digunakan untuk menetapkan suatu keputusan. Draft sidang. Draft sidang adalah draft yang berisi permasalahan dan bahan yang akan dibahas dalam persidangan. Quorum dan pengambilan keputusan sidang. Quorum adalah syarat sahnya sidang untuk dapat diadakan. Persidangan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari peserta yang terdaftar pada panitia. Notulensi. Notulensi bertugas untuk mencatat jalannya persidangan. Yang pertama, serah terima pimpinan sidang. Kedua, penggunaan palu sidang. Ketiga, interupsi. Keempat, skorsing atau pending. Kelima, peninjauan kembali. Yang pertama, walk out, atau saat di mana peserta sidang keluar ruangan dengan alasan tidak menyetujui keputusan persidangan. Yang kedua, deadlock, atau kondisi di mana musyawarah tidak menemukan kesepakatan. Yang ketiga, opsi, usulan atau pendapat yang dikemukakan oleh peserta sidang untuk mendapatkan suatu keputusan. Lobbying adalah proses diskusi antar peserta sidang di luar persidangan. Voting adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak setelah jalan musyawarah mengalami kebuntuan.